Selamat pagi teman-teman, kami dari tim 5 ya. Kami akan membicarakan soal AI, di mana AI dibantu dan diperfectkan oleh manusia. Kita akan mulai dari teman kita. Nama saya, introduce nama kami. Nama saya Aisyah Faradina dari kelas C, di KPC. Saya Budi Utami. Saya Jessi Alita. Saya Indaka. Saya Nadia. Saya Azra. Saya Aksa Bisma Nugraha. Saya Britania. Saya Keja. Saya Nafisa. Saya Fian. Oke, jadi sebelum kita masuk ke pembahasan materi, kita perlu mengetahui dulu sebenarnya tujuan kita melakukan eksperimen itu apa. Jadi kita melakukan eksperimen ini bertujuan untuk mencari seberapa efektif jika seorang ilustrator itu membuat ilustrasi dengan menggunakan referensi yang dihasilkan oleh AI. Nah, dalam pelaksanaan eksperimen ini, kami itu membagi kelompok besar kami menjadi tim-tim kecil yang diklasifikasikan berdasarkan sistem AI yang digunakan dan juga prompt yang prompt yang akan disubmit ke sistem AI tersebut. Dan juga prompt yang kita gunakan ada satu prompt utama. Nah, ini pengklasifikasian timnya. Yang pertama itu ada berdasarkan sistem AI yang digunakan. Yang pertama ada AI Gemini dan yang kedua ada ChatGPT. Lalu berdasarkan referensi yang digunakan, yaitu adalah AI dengan sekali prompt, dan yang kedua ada AI yang promptnya berkali-kali direvisi ataupun disempurnakan. Nah, klasifikasi akhirnya kita terdapat 4 kelompok, yaitu kelompok A yang menggunakan Gemini dengan sekali prompt, kelompok B yang menggunakan Gemini dengan prompt yang disempurnakan, kelompok C yang menggunakan ChatGPT dengan sekali prompt, dan kelompok D yang menggunakan ChatGPT dengan prompt yang disempurnakan. Selanjutnya, prompt utama yang kami gunakan untuk disubmit ke sistem AI adalah buatkanlah sebuah ilustrasi dibuat dengan gaya visual realis hitam putih dengan layout dan komposisi gambar disesuaikan dengan suasana. Unsur utama yang harus terlihat menonjol pada ilustrasi adalah manusia, unsur pendukung, dan lain sebagainya. Selanjutnya kita memasukkan soal yang sebelumnya sudah diberikan oleh Pak Bogor. Oke, kita langsung ke proses pembuatan AI-nya, guys. Nah, di sini kami memakai AI berupa Gemini Pro dan ChatGPT. Yang pertama ini ada Gemini. Gemini tadi kita langsung lempar nih prompt yang udah kami buat ke Gemini-nya beserta brief lengkap yang disampaikan oleh Pak Gogor. Nah, ketika prompt itu sudah dilempar ke Gemini Pro-nya, dia kayak kurang dari 1 menit lah, dia udah langsung mengeluarkan visual seperti di layar ini, teman-teman. Jadi udah kelihatan nih suasananya, terus orang-orangnya, latarnya gitu. Tapi ketika kita lihat seksama, kok ada beberapa bagian yang
belum lengkap nih gitu. Jadi dengan ini sekali prom dengan sekali ininya gimana sih? Prom pertama kita ini udah langsung kita save gambarnya untuk nanti kita lanjutkan di prom yang kami sempurnakan gitu. Ini BTW ini yang prom yang pertama kali ya guys. Nah, di sini ada beberapa koreksi, terus ada beberapa bagian yang tidak sesuai lah dengan permintaan yang kami utarakan ke Gemini-nya. Halte visualnya nggak ada, terus ada jam digitalnya malah dia misah di haltenya gitu. Terus ekspresinya tuh kayak ya AI banget lah gitu. Terus keragaman orang yang diminta di soal itu tidak ada di dalam gambar tersebut gitu, kayak anak-anak, terus pedagang, terus ekspresinya semua flat gitu. Aku kayak lagi nunggu kayak lagi nunggu kendaraan, tapi kayak mereka kok seneng banget gitu, bukannya kayak cemas gitu ya. Di promnya kan gitu, di prom di briefnya gitu. Selanjutnya kami kasih prom lagi nih, kayak Gemini-nya kepengen kami dapatkan versi terbaiknya gitu. Jadi bertahap kami mulai melontarkan prom-prom untuk mengoreksi gambar yang gambar oleh Gemini ini. Nah, yang kedua ini langsung kami kasih prom untuk menampilkan signage jalan Saraswati, terus memunculkan Nirmana Town Square dan berbagai prom-prom lain bisa teman-teman lihat sendiri. Dan langsung keluar lagi nih gambar yang berikutnya. Tapi di sini ada yang janggal teman-teman. Jadi di belakang halte Selau visual yang typo itu, di belakangnya itu ada bisnya udah langsung kelihatan tuh. Tapi tiba-tiba ada orang mau nabrak bisnya, kayak orang-orang nunggunya di situ. Tapi kenapa busnya ada di belakang halte gitu kan? Nah, kami ingin memperbaiki itu. Dan elemen-elemen yang lain kayaknya udah cukup oke lah gitu. Di samping ekspresinya masih flat, masih itu aja, dan keragaman manusianya juga belum ada. Tapi kami mau mengoreksi elemen yang utama lagi, yaitu yang bassnya gitu. Jadi kami lempar lah prom lagi gitu. Nah, hadapkan orang-orang yang sedang menunggu ke arah bass yang akan datang. Terus buat lebih banyak ekspresi penunggu, menunjukkan kegelisahan, sudah mulai merasa kurang nyaman dan harap-harap cemas. Hilangkan pengendara motor yang berkendara ke arah bus isi Yogyakarta. Dan beneran hilang guys, bus sama orangnya gitu. Jadi kayak gitu. Itu signage-nya udah ada, tapi jamnya juga hilang. Dan kayak makin dikasih prom itu makin acak gitu perubahannya gitu. Lalu kami koreksi lagi. Nah, kembalikan bus isi Yogyakarta. Oke, sudah kembali gitu. Tapi tetap berada di belakang halte gitu. Dan ada beberapa lagi yang hilang juga gitu, kayak jamnya hilang, terus signage-nya juga hilang, ekspresinya masih sama, dan keragaman orang-orangnya juga masih belum berubah gitu. Kita next lagi. Tambahkan penunggu bus bervariasi dari anak-anak dan pedagang. Pindahkan bus ke ruas jalan sebelahnya agar searah gitu. Tapi dia malah putar balik bisnya. Aku pergi gitu. Belum puas kami pakein prom lagi guys. Gantikan posisi mobil depan halte dengan bus isi Yogyakarta dan kembalikan signage jalan Saraswati. Tapi dia malah naik ke trotoar. Begitu. Signage-nya udah ada sih gitu, dan udah ada 1-2 orang yang ekspresinya kelihatan cemas gitu. Nah, ini kami kasih prom lagi, pindahkan bus ke samping kiri atau ke depan penunggu bus dan luaskan gambarnya supaya bus terlihat baru datang gitu. Tapi malah makin dekat dan makin ingin menabrak rombongan orang-orang yang mengantri gitu. Lanjut lagi dikasih prom. Turunkan bus dari trotoar ke jalan agar tidak kelihatan akan menabrak orang-orang penunggu bus. Dan masih sama guys, kayak gak ada perubahan sama sekali gitu. Nah terus, ini bisa di pause dulu gak sih? Salah. Jadi kemarin aku sempat dengar Pak Gogor juga mengasih saran ke kelompok lain untuk memberi prom baru ke AI-nya, bahwa apakah AI sudah mengerti brief yang disampaikan atau sudah memahami brief dengan baik gitu. Nah, aku melontarkan itu juga ke Gemini, dan dia juga keluar kayak penjelasan, oke, saya memahami bla bla bla. AI tersebut, si Gemini ini kayak merangkum semua briefnya, kayak poin-poin yang harus ada, terus ekspresinya gimana, kayak dia bikin kayak satu catatan panjang tentang apa yang harus ada di
ilustrasi tersebut gitu. Nah, setelah itu terakhir kami kasih prompt lagi jika dirasa sudah memahami mengapa gambar yang kami minta belum sesuai yang diharapkan, tapi yang keluar adalah video ini, guys. Nah, kayak Itu kalian ngasih perintah bikin video? enggak, Pak. Kami meminta buatkan ilustrasi lagi gitu. Entah kenapa. Iseng. Sudah muak sepertinya ya. Nah, ini yang tadi saya maksud, Gemini mengeluarkan kayak list-list gitu, spesifiknya ada ini gitu. Jadi akhirnya kami pakai yang ini nih, referensi untuk dibuat, referensi untuk diolah kembali lah gambarnya gitu. Oke, beralih ke tim ChatGPT. Jadi ini kan satu kali prom. Nah, promnya itu masih pakai yang sama dengan di slide sebelumnya itu. Dan di gambarnya ada beberapa kesalahan yang udah ada di list. Yang pertama, sepatunya nggak kelihatan. Yang kedua, badge logo isinya juga nggak ada. Ketiga, gedungnya juga cuma ada Nirwana Town Square. Keempat, bisnya nggak kelihatan sama sekali. Kelima, nggak ada signage Jalan Saraswati juga. Sama penunggu bisnya juga cuman di range umurnya itu aja, dan orangnya juga bentuknya terlalu generik lah. Terus arah hadap orang-orang itu juga nggak kayak lagi nunggu bis gitu loh. Kayak dia tuh ngadepnya ke samping, bukan ke depan halte. Udah sih. Terus sekarang yang ChatGPT prompt yang disempurnakan. Prompter mengirimkan gambar AI yang sudah dibuat sebelumnya sebagai referensi. Prompter kemudian mengirimkan prompt untuk penciptaan gambar AI. Lalu AI memproses gambar. Nah, dari prompt 1 itu gagal karena gambar tidak memiliki perbedaan signifikan, seperti hanya salinan ulang dengan waktu hanya 3 menit pembuatan. Yang kedua gagal karena perspektif kacau dengan waktu 1 menit. Dia sangat kacau. Yang ketiga, prompter mengirimkan kembali prompt awal, posisi karakter tepat dengan waktu 2 menit. Yang keempat, koreksi atau tambahan prompt oleh prompter karena posisi karakter yang kurang tepat pada gambar sebelumnya dengan waktu 1 menit. Yang kelima, prompter mengoreksi kembali prompt, posisi karakter masih kurang tepat dengan waktu hanya 2 menit. Karena AI yang digunakan itu versi gratis, jadi kelompok terkena limit dan tidak bisa menyempurnakan gambar. Selain itu, karena AI yang kami gunakan itu gratis, hasil gambarnya pun kurang maksimal. Ya, saya untuk mengilustrasikan yang hasil AI itu adalah Ibis Paint, di mana saya menggunakan cara-cara tracing dan manipulasi, di mana saya memperbaiki perspektif dan yang tidak sesuai yang sudah di AI tadi. Yang seperti sudah dijelaskan tadi dengan teman-teman, kayak kalau di AI itu ada kayak yang motor yang ketabrak atau apa. Jadi saya memperbaiki itu, dan saya memperbaiki ekspresi dari karakter agar lebih cemas karena dia menunggu, dan skala dari gambar yang dari AI yang tidak sesuai, di mana kayak halte busnya itu terlalu kecil dan orangnya terlalu besar, dan perspektifnya juga ya, skala dan style karakter biar kelihatan lebih seperti anak isi ya, seperti ya kalau bisa dilihat dari gambar, dia ada kayak pin, celananya agak gembrong gitu, rambutnya, dan ada gitu rambutnya ada anting juga mungkin ya,
biar kelihatan ini seperti lebih ya ada isi. Saya mulai pada waktu pembuatan ilustrasi ini dimulai pada waktu 8.53 dan selama 1 jam 43 menit. Gambar ini dibuat oleh AI Gemini sekali prompt. Ini gambar AI-nya ini sebagai referensi menyampaikan kreativitas seorang ilustrator, di mana saya lebih saya lebih memfokuskan mengikuti hasil referensi yang ada di AI daripada mengubahnya terlebih. Saya berbicara sebagai ilustrator untuk Gemini prompt yang disempurnakan. Jadi untuk pendekatannya, saya ini lebih mencoba membuat gambar yang dihasilkan Gemini prompt ini lebih mendekat dengan prompt yang awal yang dikasih Pak Gogor. Jadi pertama, pendekatannya itu saya mencoba dengan cara photo bashing. Saya memotong tipa gambarnya, tapi tengah jalan tuh saya kayak sadar kalau misalnya itu perspektif sama orang-orang yang di haltenya itu keramaian, jadi kayak bakal ribet dan nggak bakal bagus hasilnya kalau misalnya saya photo bashing. Jadi saya ulang. Habis itu saya mencoba tracing tetapi dengan cara kayak yang nggak perlu itu saya nggak taruh di hasil akhirnya. Itu pun juga saya bingung dengan masih perspektifnya, komposisi, dan saya mengambil Gemini prompt yang disempurnakan ini tuh yang bus yang ada di trotoarnya. Jadi saya bingung, sama kan itu fotonya tuh 1:1. Jadi saya bingung itu taruh bisnya tuh mau di mana karena terlalu dempet. Habis itu kayak di promptnya yang awalnya itu juga dideskripsikan kalau busnya itu udah OTW, sudah kayak udah di frame gambarnya. Jadi saya mengulang itu juga, dan saya kayak jadinya tuh mengerjakan ilustrasi ini dengan cara menggunakan AI ini sudah referensi saja. Saya menggambar di kanvas baru di tablet saya, dan gambar AI ini saya kayak letakkan di HP, jadi kayak sekali berdampingan gitu. Tapi itu juga saya masih ada kendala dengan masalah perspektif, komposisi, dan masalah busnya lagi. Ini kayak karena masalah busnya itu saya nggak tahu taruh di mana, dan waktu itu juga waktunya mepet karena saya mulai menggambar jam 9.20 karena juga menunggu Gemini prompt-nya ini disempurnakan lama. Jadi saya untuk bisnya tuh kayak taruh, itu ada cermin di samping haltenya itu, jadi kayak kelihatan kalau busnya itu udah mendekat. Sama saya juga merasa kalau misalnya kayak dengan referensi AI ini juga imajinasi saya jadi kurang bebas. Ya, gitu saja. Oke, dan kali ini saya berbicara sebagai ilustrator dalam ChatGPT sekali prompt. Untuk ilustrasi saya mulai menggunakan media tradisional pada jam 9:30 dengan prompt 1, di mana mengikuti perspektif mirip dari prompt. Hanya saja karena objeknya begitu kurang, jadi saya menambahkan beberapa detail yang masih kurang dalam hasil AI tersebut. Dan dalam waktu 10 menit, saya sudah menghasilkan gambar tokoh utama dan beberapa objek pendukung seperti anak kecil, wanita, pedagang, dan yang lain. Hanya saja karena dalam prompt tersebut mereka kurang hidup dan secara emosional, jadi saya membuat satu cerita. Bagaimana jadinya jika tokoh utama itu cemas karena saat sedang dia memperbaiki sepatunya, itu bisnya sudah datang dari arah belakang untuk menuju halte tersebut. Dan dalam waktu 30 menit, saya sudah membuat gedung-gedung seperti di background pendukung, terlihat dari belakang itu. Saya menggunakan referensi gedung isi Yogyakarta sebagai bentuk gedung-gedung yang berada di belakang.
Dan dalam menit ke-40 itu karena saya baru menyadari bahwa saya masih ada kekurangan dalam membuat full body, akhirnya saya memperbaiki pada bagian kaki tokoh utama dan menggarapkan selesai dalam waktu jam 1.30 menit. Baik, sekarang saya akan menjelaskan ChatGPT dengan cara manual. Jadi tentunya saya melakukannya secara manual dan tidak dapat melakukan photo bashing atau tracing. Dan saya mulainya sama dengan setiap orang lain, 9.20. Dan pada 10 hingga 30 menit pertama, sketsa kasarnya sudah jadi sebenarnya. Tapi saat saya pada menit ke-30 melihat brief lagi, saya melihat banyak kesalahan dan saya telat sadar pas sudah cukup di waktu yang lama. Jadi harus saya ulang lagi dan harus saya rombak lagi komposisinya karena memang AI cenderung memberikan gambar yang cukup mepet, cukup terlalu dempet-dempet ya. Dan saya baru selesai dengan semua shading dan line artnya pada mark 2 jam. Analisis output referensi. Dari keempat referensi yang sudah dibuat oleh tim prom, ada berbagai macam brief atau detail-detail kecil yang belum AI tangkap saat awal generate gambar. Keempat gambar referensi belum dapat menempatkan posisi bis dengan benar. Kayak ada yang beberapa yang di belakang halte atau terlalu jauh dari halte. Selanjutnya ada penulisan berbagai gedung yang masih tidak bisa terbaca dengan jelas. Bahkan berbagai tulisan terdapat tipe yang sangat jauh dari brief. Lalu selanjutnya ada ekspresi dari setiap karakter pendukung masih tidak tergambarkan seperti brief yang diberikan. Karakter ekspresi wajahnya masih terlihat melas atau tanpa ekspresi. Dan emblem isi Jogja pada baju karakter utama masih belum tergambarkan, jadi masih belum kelihatan lah gambaran mahasiswa isinya. Baik, untuk analisis output ilustrasi, jadi dalam 4 output tersebut, perbedaan paling jelas terlihat pada perspektif, anatomi, ekspresi, dan penempatan titik hilang, dan juga tipografi dan objek-objek yang hilang. Itu semuanya ditambahkan para ilustrator untuk memenuhi brief yang Pak Gogor kasih. Lalu para ilustrator cenderung menambahkan variasi bentuk manusia dan desain yang lebih menarik. AI menambahkan beberapa hal yang tidak relevan, seperti terlalu banyak orang dan teks yang tidak diinginkan. Disitulah peran ilustrator untuk merubah dan membenarkannya. Bisa disimpulkan bahwa AI masih memiliki banyak kekurangan dalam membuat ilustrasi, berbeda dengan manusia yang dapat menciptakan ilustrasi berdasarkan brief dengan sempurna. Meskipun hasil dari AI membatasi naluri berekspresi ilustrator, ilustrator dapat membuat output menjadi lebih menarik dan lebih benar. Oke, jadi teman-teman ini bisa dilihat kita bandingin antara referensi yang digunakan dan juga output ilustrasinya. Yang pertama ini ada Gemini dengan 1 kali generate. Selanjutnya ini ada Gemini yang awalnya 1 kali generate, selanjutnya hasil dari 8 kali generate dan hasil ilustrasi yang menggunakan referensi 8 kali generate itu. Selanjutnya ini ada ChatGPT yang 1 kali generate dan juga output ilustrasinya.
dan juga ChatGPT yang jadi aku ingin menjelaskan lebih juga di bagian punyaku. Bisa dilihat untuk semua orang bagaimana promptnya dan gimana hasilnya itu. Jadi sebenarnya mungkin teman-teman yang lain tadi mendeskripsikan masalah-masalah atau inkonsistensi yang cukup besar seperti gedung-gedung dan kurangnya tipografi dan beberapa detail-detail. Namun justru yang paling krusial itu adalah detail-detail yang kecil, seperti yang bagian kedua yaitu 5 kali generate, dan kita bisa lihat di bagian jalannya itu mungkin untuk aku sendiri di briefnya itu kan metropolitan, jadi tentunya saja jalan bis ada jalannya sendiri kan seharusnya. Jadi harus aku rombak lagi untuk menjadi lebih luas. Jadi memang detail-detail yang kecil itu yang kamu baru lihat pas akhir-akhir ya, yang mengganti semua komposisinya. Dan karena aku juga cukup lelah pas selesai melakukan gedung-gedungnya, aku merasa akan memberi kesenangan sendiri dan menaruh pendapat-pendapat artistik sendiri. Jadi untuk orang-orangnya aku bikin referensi-referensi lebih, aku nggak tahu kalian bisa lihat, tapi ya ada Miku Binder, Thomas Jefferson. Jadi ya. Oke, sekarang kita akan masuk kesimpulan dari hasil eksperimen yang telah kita jalani tadi. Kita dapat menarik beberapa poin, yaitu AI tidak dapat menangkap brief dengan sempurna dan seringkali memberikan hasil yang tidak memuaskan. Bisa dilihat ada motor mau nabrak bus lah, apa segala macam. Bahkan teks di keterangan di gedungnya juga tidak jelas, masih banyak typo. Kemudian ilustrasi hasil buatan manusia lebih mendekati dan sesuai dengan brief. Jelas dengan effort ilustrator kita yang baca brief sampai berkali-kali lipat, nggak tahu sampai kapan, dengan finishing touch-nya masing-masing, ditambah dengan keunikan masing-masing ilustrator dalam memenuhi brief. Hasilnya beda-beda, tapi tetap memenuhi brief dengan caranya masing-masing. Jadi untuk menjawab pertanyaan krusial dari Pak Bogor, yaitu pertama, siapa yang dapat lebih paham dengan tugas atau brief? Ya jelas manusia. Terbukti dengan hasil karya dari eksperimen di mana AI sangat sukar untuk menghasilkan hasil yang memuaskan. Kemudian manusia sebagai makhluk yang berkesadaran dapat mengetahui apabila perlu diadakannya perbaikan dalam karyanya, dan hasil akhir tangan manusia jauh lebih memuaskan dan sesuai dengan brief. Kemudian yang paling relevan yang mana? Manusia atau AI? Manusia. Tanpa manusia, AI tidak akan ada, dan tidak ada lagi makhluk hidup lain selain manusia yang dapat memerintah dan menggunakan AI. Dan AI tidak akan dapat meniru kompleksitas kemampuan berpikir manusia. Maka dari itu manusia jelas lebih relevan. Kemudian bagaimana relasi kita dengan teknologi AI? Sebagai pengguna dan alat, manusia sebagai pencipta sekaligus pengguna alat yang diciptakannya, yaitu AI. Semua alat pada dasarnya dibuat dengan harapan mempermudah pekerjaan manusia dan bukan menggantikannya. Sama halnya dengan AI. AI hanya sebagai alat yang dapat menyelesaikan pekerjaannya atau hanya dapat mencapai kesempurnaan apabila terdapat campur tangan manusia. Dan kemudian ini insight yang kita dapatkan setelah satu kelompok ini berunding. AI hanyalah sebagai alat bantu yang tidak dapat dijadikan patokan utama. Yang jelas kita gak mungkin gambar ilustrasi di mana motor nabrak bus. Terlalu absurd kan, untuk memenuhi brief, masuk isi lagi. Ibaratnya gambar begitu kan agak gimana. Kemudian AI menciptakan bias atau batasan. Teman-teman ilustrator kita mengungkapkan bahwa imajinasi gue terbatas nih gara-gara ada AI, gue jadi gak bisa mikir lebih jauh lagi. Sebenarnya bisa, mungkin karena terbiaskan aja, karena udah ada gambar referensi dari awal gitu.
hasil proses pengerjaan lebih lama dan manusia tetap mengandalkan akal pikirannya sendiri dan terjadi 2 kali kerja. Ya boleh ilustrator yang kerja 2 kali angkat tangan. Nah, kerja 2 kali. Kemudian AI sangat bergantung pada prompt atau perintah yang diberikan dan sifat dari hasil gambar AI yang didapat sangatlah kaku, kurang menarik, bahkan aneh. AI tidak melalui proses kreatif yang dialami oleh manusia dan tidak melalui prosedur yang baik dalam proses penciptaan gambar. Alasan karya ciptaan tangan manusia jauh lebih menarik adalah terlibatnya unsur kreativitas dan proses penciptaan karya yang juga dapat dianggap sebagai seni itu sendiri. Jadi AI cuma kasih kata-kata kelar jadi, sedangkan ilustrator kita kan harus dari step by step, sketch kasar, line art dan lain-lain sampai kelar, sampai bagus. Itu tuh proses seninya udah beda banget, bahkan nggak bisa dibilang seni kalau pakai AI itu. AI tidak dapat mengimprovisasi karya seperti layaknya manusia tanpa memerintah ulang. Manusia memiliki kemampuan alami untuk mengimprovisasi karya seenggaknya secara langsung. Jadi kalau AI nggak diperintah, mereka nggak bakal bisa benerin sendiri. Kalau manusia lihat mistake, pasti bisa langsung inisiatif buat ngekoreksi kesalahan-kesalahan itu. Ya, jadi itu dari kami kelompok manusia dan AI. Apakah ada tanggapan, pertanyaan? Yuk, silahkan. Ada apakah teman-teman ada yang mau? Apakah sudah terjawabkan yang sudah didiskusikan dan teman-teman yang sudah di depan kita sekarang ini? Ya. Oke. Terima kasih banyak teman-teman Cukup. atas perhatiannya. Ya, terima kasih. Terima kasih Pak. Lanjut.